Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan bacakan beberapa riwayat ya, hadis tentang perempuan. Dan mungkin ada beberapa yang saya bacakan teks Arabnya dan mungkin lebih banyak saya bacakan artinya ya untuk menyingkat waktu. Yang pertama, Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jangan mencegah istri-istri kalian pergi ke masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud ya. Juga dari Bukhari dan Muslim. Jadi di sini disampaikan bahwa kalau istri-istri kalian ya, para perempuan-perempuan ingin ke masjid tidak harus dilarang ya, jangan mencegah, biarkan saja gitu ya. Namun demikian di sini masih ada tambahan dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi sebenarnya tetap lebih baiklah di rumah ya. Jadi walaupun tidak dilarang, tapi seandainya perempuan-perempuan ini memilih yang lebih baik, itu adalah yang di rumah ya. Cuman kalau misalnya di masjid itu ada kajian-kajian, mungkin hari-hari tertentu, silakan saja ya. Jadi untuk mengikuti kajian, misalnya di malam Jum'ah atau hari Jum'ah gitu ya, silakan saja. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwa Nabi bersabda, wanita itu aurat. Jadi wanita itu aurat ya. Bila ia keluar rumah, setan akan menghiasinya di hadapan kaum lelaki untuk menyesatkannya. Dan saat-saat paling dekat dengan robnya adalah saat ia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi ini juga bisa berkaitan dengan sholat ya. Jadi kalau sholat itu di rumah, bagian rumah yang paling dalam di rumah, di kamarnya seorang wanita itu, ini jauh lebih baik ya. Jadi di saat-saat yang paling dekat dengan robnya itu adalah saat ia berada di rumahnya yang paling dalam. Maka mari perempuan-perempuan, siapapun panjenengan, istri-istri, bahwa di dalam rumah, di kamar ya, apalagi itu yang paling dalam, itu lebih baik ya. Jadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Lalu dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah bersabda, bila seorang wanita memakai wewangian atau parfum ya, lalu melintasi suatu kaum agar mereka mencium baunya, sekali lagi, agar mereka mencium baunya, maka ia seperti ini dan ini. Beliau mengucapkan dengan kata-kata keras. Dalam riwayat lain disebutkan, maka ia berzina. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya, At-Tirmizi. Jadi hadisnya ini Hasan Sahih. Ya. Jadi usahakan untuk para wanita ini tidak memakai parfum yang baunya itu menyengat ya, sampai ya menggoda ya, sampai menggoda kaum laki-laki ya. Jadi agar apalagi sudah di rumah pakai parfum tujuannya memang untuk agar dicium kaum laki-laki. Nah ini bahaya sekali ya, maka dikatakan dalam riwayat lain disebutkan maka ia berzina. Maka hati-hatilah untuk para wanita dalam memakai parfum ya. Luruskan niat agar parfum itu sekedarnya, bukan untuk agar dicium oleh lawan jenisnya. Riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahram dan jangan ada lelaki yang memasuki kediamannya kecuali ia bersama mahram. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak pergi bersama pasukan ini dan itu, tapi istriku hendak pergi haji. Rasulullah bersabda, pergilah bersamanya. Nah, pada saat akan mengikuti peperangan saja, ya, lalu ada salah seorang ya yang seharusnya bisa ikut perang, namun diminta Rasulullah untuk menemani istrinya untuk pergi haji. Jadi, tapi tentunya ya laki-laki ini kemungkinan itu tidak terlalu tidak terlalu bahasanya mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk mengikuti perang dengan Rasulullah, sehingga bisa diberi rukhsah untuk bisa mengikuti istrinya mengikuti haji.
Jadi bisa jadi mengikuti istrinya haji ini lebih penting daripada dia ikut berperang dengan Rasulullah. Namun kalau sahabat itu dipandang perlu untuk melaksanakan perang, tentu tetap peranglah yang lebih diutamakan. Tapi ini wallahu alam ya. Yang pasti Rasulullah mengizinkan ya orang ini untuk mengikuti atau menemani istrinya untuk pergi haji, walaupun sebenarnya beliaunya ini orang ini akan mengikuti Rasulullah dalam berperang. Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan bersentuhan kulit dengan perempuan lain, lalu menceritakan keadaan perempuan itu kepada suaminya, sehingga seolah-olah suaminya melihat perempuan tersebut. Jadi ini ada perempuan ya ketemu dengan perempuan lain bersentuhan kulit atau apa gitu ya, lalu diceritakan ya, bisa jadi ceritanya detail gitu ya, ini tubuhnya begini, harum baunya gini, diceritakan kepada suaminya. Ini terlarang ya. Jadi karena seolah-olah cerita ini suaminya melihat perempuan itu ya. Ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya Ibnu Abbas menuturkan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi. Ia bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki yang ia tidak sukai. Nabi pun memberinya kebebasan untuk memilih. Nah, jadi wanita ini kalau tidak suka dengan laki-laki, silakan panjenengan tidak mengikuti ya perintah dari orang tua kita ya, karena panjenengan ya tidak harus mengikuti perintah orang tua kalau memang laki-laki yang akan dinikahkan dengan panjenengan itu tidak Anda sukai ya. Jadi Nabi pun memberikan kebebasan untuk memilih ya. Jadi kalau memang seorang wanita perempuan ini tidak suka dengan laki-laki pilihan orang tuanya, maka bisa ditolak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan para wanita bersujud kepada suaminya. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. Maksudnya demi Allah gitu ya. Seorang wanita belum dianggap menunaikan hak robnya sebelum ia melaksanakan hak suaminya. Andai suaminya meminta agar ia melayaninya tatkala ia sedang berada di atas pelana unta, maka ia tidak boleh menolaknya. Jadi ini penegasan Rasulullah. Bakti seorang istri itu adalah kepada suaminya. Jadi bukan lagi kepada orang tuanya, tapi sudah beralih dari kepada orang tua menjadi kepada suaminya. Jadi termasuk dalam melayani suami dalam keadaan apapun, ya kecuali udzur sakit dan yang sejenisnya. Insya Allah suami juga memahami ya. Tapi kalau tidak, maka sedang memasak, sedang di atas pelana unta, ini wajib untuk melayani seorang suami ya. Jadi hak suami ini perlu dilaksanakan sebelum Anda melaksanakan, seorang istri melaksanakan hak robnya ya. Jadi hak suami didahulukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita menghabiskan malam hari dalam keadaan menjauh dari tempat tidur suaminya, maksudnya enggan melayani suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari atau sampai ia mau melayani suaminya. Nah, hati-hati seorang wanita ya. Jadi utamakan suami ya. Layani suami dengan baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, diperlihatkanlah neraka kepadamu. Ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita yang ingkar. Jadi kaum wanita yang ingkar. Seseorang bertanya kepada beliau, mereka ingkar kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari kebaikan suami mereka. Jika kamu berbuat kebaikan kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun, lalu ia melihat suatu kesalahan darimu, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Jadi seorang istri, kalau melihat satu kesalahan suaminya seolah salah dalam banyak hal, nah ini dilarang. Ya. Jadi ini ingkar kepada suami, itu sangat berbahaya. Bahkan penghuni neraka itu kebanyakan wanita yang ingkar. Maka berhati-hatilah para wanita ya kepada suaminya. Taatlah kepada suami panjenengan. Sepanjang tidak disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, maka laksanakanlah semua apa yang diinginkan oleh suami panjenengan semua. Lalu yang selanjutnya, Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, sungguh
Abu Sufyan suamiku, suami Hindun maksudnya ya, adalah seorang lelaki yang sangat pelit. Ia tidak pernah memberi nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali bila aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda, ambillah dari hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Artinya boleh ya, kalau suaminya pelit gitu ya, kurang dalam menafkahi, mengambil sebagian secukupnya ya, tidak berlebihan, untuk mengambil sesuai keperluan dari mungkin uang suami, itu masih diperbolehkan sepanjang sesuai dengan kebutuhan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah melaknat wanita-wanita pembuat tato, wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato. Jadi yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, itu dilaknat ya oleh Allah. Wanita-wanita yang meminta dihilangkan alisnya, nih, dilaknat oleh Allah. Serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Bagaimana aku tidak melaknat wanita-wanita yang telah dilaknat oleh Nabi Muhammad? Selain itu, di dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Jadi maksudnya ini, apa yang diberikan Rasul kepadamu itu ya ajaran-ajaran Rasulullah. Maka terimalah. Apapun ajaran dari Rasulullah, terima saja. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Saya dengar dan saya taat, saya patuh, saya laksanakan ya Rasulullah. Tentu pelaksanaan ini sesuai dengan kemampuan dari diri-diri kita masing-masing, diri-diri panjenengan. Jadi apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Ini sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat ke-7 ya. Jadi panjenengan cari surat Al-Hasyr ayat ke-7. Itu menerangkan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Maksudnya tuntunan, seluruh tuntunan Rasulullah, terimalah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada dua golongan manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk laksana ekor lembu. Dengannya mereka memukuli manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Nih, ayo dipikir sendiri. Kan la'alakum tatafakkarun. Coba berpikir, ya. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Jadi pakaian yang ketat, pakaian yang menerawang, yang tipis, ya, pakaian yang menunjukkan lekuk tubuh, itu kan kita bisa melihat sendiri bahwa itu kan seperti telanjang, ya, menimbulkan syahwat laki-laki, gitu ya. Jadi mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit, kepala mereka laksana punuk-punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian. Sekali lagi, berhati-hatilah para wanita ya, dalam berpakaian, ya, dalam berhijab. Sekali lagi, berhati-hatilah. Lebih baik berhati-hati daripada panjenengan harus memaksakan diri karena mode, karena harus tampil cantik, ya. Tapi itu merusak kaidah-kaidah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah bersabda, kaum perempuan tidak wajib mencukur gundul rambut kepalanya. Mereka hanya diperintahkan untuk memendekkan rambut. Jadi ini silakan dipotong rambutnya, tapi tidak sampai gundul ya. Sekali lagi, ini perintah Rasulullah. Pasti semuanya kalau panjenengan lakukan, ya, panjenengan taat, insya Allah pasti berpahala. Ketaatan panjenengan, ya, itu semakin taat, semakin besar pahala. Semakin taat, semakin besar pahala. Semakin memiliki di dalam hatinya bahwa panjenengan melakukan semua ini karena ajaran Rasulullah, karena mengikuti tuntunan Rasulullah, maka insya Allah semakin besar kerentek hati, niat hati, semakin ikhlas, maka semakin besar pula pahalanya. Semakin sedikit niatnya, semakin kecil niatnya, maka semakin kecil pula pahalanya. Semuanya tergantung dari niat panjenengan dan keikhlasan panjenengan semua. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, diharamkan bagi umatku yang laki-laki untuk mengenakan sutra dan emas. Ayo, laki-laki, ya, diharamkan bagi umatku yang laki-laki untuk mengenakan sutra dan emas. Tetapi ya dibolehkan bagi kaumku yang perempuan. Perempuan silakan saja untuk memakai emas dan sutra. Tapi untuk laki-laki diharamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita taati. Sekali lagi, insya Allah kalau panjenengan mentaati ini karena perintah Rasulullah, ya, pahala kita akan mengalir dan pahala kita semakin ikhlas kita, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan.
Riwayat yang terakhir yang saya bacakan ini dari hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, di dalam banyak kehidupan masyarakat kita, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, ini banyak kita jumpai. Dan kalau kita lihat di acara-acara misalnya di televisi atau di tayangan-tayangan media sosial, itu justru yang laki-laki yang keperempuan-perempuanan gitu ya. Ya bahasa apa? Banci ya. Jadi laki-laki seperti perempuan ini justru laris ya. Mungkin kalau di media sosial itu tayangannya itu bisa berjuta-juta ya, bisa puluhan juta. Sementara konten-konten seperti ini yang berbicara mengenai agama itu hanya kadang cuman 10, puluhan gitu ya, ratusan atau ribuan ya. Ya ada mungkin yang ratusan gitu ya. Tapi biasanya bumbunya itu tidak murni agama, ada hal-hal eh, yang lain. Tapi alhamdulillah ada beberapa konten agama yang bisa subscribernya itu sampai jutaan. Alhamdulillah. Jadi ada. Ya, moga-moga ini terus berkembang eh, tayangan-tayangan di media sosial yang berkaitan dengan agama. Jadi mari kita yang suka berbuat konten yang selama ini mungkin kontennya hanya lucu, kontennya hanya apa parodi-parodi, bahkan itu tadi ya mengupload, memaparkan seorang perempuan seperti laki-laki, lalu laki-laki seperti perempuan ya. Inilah yang memang laris manis. Memang kita ini suka dengan hal-hal yang menentang ajaran itu memang suka sekali ya. Dan itu jumlahnya bisa ratusan apa puluhan juta ya. Jadi yang seperti itu justru minatnya banyak ya. Jadi mari juga yang konten-konten agama ini kita perbanyak. Tapi saya selalu menyarankan, menasihati panjenengan, janganlah membuat konten-konten agama yang bisa merusak agama itu sendiri. Misalnya panjenengan dengan konten-konten yang agama tapi lucu gitu ya. Agama tapi dengan parodi-parodi yang mencaci, parodi-parodi yang melecehkan melecehkan dai lain, melecehkan ustadz lain ya. Jadi jangan ya. Jadi kalau sudah konten agama, cobalah dicari betul. Jangan asal, jangan sesuai otak dan pikiran kita. Kalau sesuai dengan otak dan pikiran kita atau otak dan pikiran orang banyak, memang akan disukai. Jadi kalau panjenengan memaki-maki itu memang banyak yang suka, gitu ya. Atau panjenengan lucu ngocol, memang banyak yang suka. Tapi cukuplah ngelucunya, ngocolnya itu selesai. Coba diambil riwayat-riwayat apa sih Rasulullah yang dikehendaki Rasulullah, dikehendaki Allah. Tuntunan-tuntunan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Apa saja? Ya, menasehati ini sesuatu yang wajib. Ya, kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan agama ini adalah nasihat. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan bahwa agama ini adalah nasihat. Mari kita saling menasehati. Dan saya ingatkan juga, nasihat yang terbaik itu kalau panjenengan punya kekuasaan dengan kekuasaan panjenengan. Tapi kalau tidak, bisa menasehati dengan saling memberikan nasihat melalui lisan, melalui ucapan-ucapan seperti ini. Jadi kalau ada kemungkaran, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, ya seperti tayangan-tayangan yang saya sampaikan tadi, konten agama, tapi justru melecehkan agama. Konten agama justru dibuat lawakan. Konten agama justru dibuat lucu, pol. Konten agama dibuat tertawa yang berlebihan. Ini kekeliruan. Mestinya konten agama dibuat yang penuh hikmah. Insya Allah, masyarakat kita, umat Islam ini bisa menerima. Kenapa belum banyak yang mengikuti konten-konten yang penuh hikmah, tapi senang dengan yang lucu-lucu? Karena masih banyak juga yang membuat konten lucu, konten yang seperti lawakan. Coba kalau semua kita ya mengikuti tuntunan Rasulullah, menghilangkan konten-konten yang demikian itu, konten-konten negatif itu, insya Allah semua juga akan berpaling. Masyarakat itu sebenarnya tergantung dari apa pemaparan guru-gurunya, apalagi yang pengikutnya banyak. Ya, kalau sudah pengikutnya banyak, coba beralihlah. Yang tadinya itu banyak lucunya, sekarang banyak konten yang isinya itu menerangkan semuanya kalau perlu. Bila Anda melakukan 1 jam itu menerangkan semua riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW. Semua dalam 1 jam itu membahas tuntas apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang menjadikan petunjuk dari Al-Quran? Jadi kalau Anda melakukan itu 1 jam sekalipun atau 2 jam tablik akbar, coba semuanya dengan hikmah. Insya Allah masyarakat juga akan bisa menerima. Mungkin di awal-awal agak sulit ya, karena biasanya panjenengan ngocol, biasanya panjenengan seperti pelawak, panjenengan biasanya melucu, lalu kok agak serius, tidak apa-apa. Insya Allah, pelan, dan istiqomah dengan tuntunan, dengan ajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sampaikan riwayat-riwayat penuh hikmah, dan penuh hikmah. Dalam 1 jam, dalam 2 jam, semuanya penuh hikmah, semuanya penuh dengan informasi-informasi, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, masyarakat juga akan berubah. Masyarakat tidak akan berubah sepanjang dai-dai, penceramah-penceramah ini dalam memberikan tausiahnya tidak berubah, mengikuti selera masyarakat. Padahal tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Walaupun pengikutnya tidak banyak, beliau tetap istiqomah menyampaikan ajaran, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah bersumber dari petunjuk-petunjuk Allah, bersumber dari petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai kalam Allah. Sekali lagi, mari. Saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan, memberikan ceramah, memberikan tausiah. Pakailah dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan hikmah. Sekali lagi, dengan hikmah. Dengan seluruhnya memakai ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah, kita semua akan menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Semoga saya dan panjenengan semua diridhoi Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.